Hai, kembali lagi dengan vlog saya. Gedean video pertama. Sini saya akan memberikan pengalaman saya mempelajari sumber belajar di pendidikan formal. Yang pertama yaitu landasan dan konsep hukum pendidikan formal. Mengatur tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan dibagi dalam 3 jenis: pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal. Jalur pendidikan formal dibagi dalam 3 jenjang: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dilihat dari jenisnya, pendidikan dikelompokkan menjadi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Konsep ini membantu siswa mengatasi masalah belajar serta memenuhi kebutuhan belajar mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, pembentukan pusat sumber belajar sangat berkaitan dengan pelayanan sekolah dalam menyediakan berbagai sumber belajar dan membantu siswa menggunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajarnya. Yang kedua yaitu pusat sumber belajar pendidikan prasekolah. Semakin tinggi kesadaran akan pentingnya pendidikan, pengasuh dan perlindungan anak untuk meningkatkan mutu kehidupan di kemudian hari, banyak orang tua yang peduli dan merasa perlu memberikan pendidikan kepada anak seawal mungkin. Maka dari itu, dengan tersedianya sumber belajar memungkinkan tubuhnya budaya belajar anak secara mandiri sebagai dasar untuk pembiasaan dalam kehidupan hari serta menciptakan komunikasi antara anak dengan orang dewasa dan teman sebaya. Selanjutnya, pusat sumber belajar pendidikan dasar. Sumber belajar di sekolah dasar tidak dapat disamakan dengan tingkat lebih tinggi di atasnya karena perkembangannya dan kemampuan berpikirnya, karena di sekolah dasar murid masih dibimbing dengan guru dan juga anak usia sekolah dasar masih terpaku pada konteks pembelajaran yang konkret di mana anak sudah menggunakan penalaran logika. Selanjutnya, pusat sumber belajar di pendidikan menengah. Pada sumber belajar di pendidikan menengah, di mana lebih menekankan proses praktik ketimbang teori dan juga jumlah jenis mata pelajaran yang diberikan di SMA ataupun MA cukup banyak dan bervariasi sehingga membutuhkan berbagai sumber belajar agar proses belajar dan membelajarkan dapat terlaksana sesuai dengan tuntunan kurikulum serta mencapai tujuan pendidikan di SMA atau MA. Maka dipersyaratkan sarana pendidikan minimal yang harus ada ialah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ruang ibadah, tempat konseling, ruang organisasi kemahasiswaan, ruang UKS, dan tempat bermain dan berolahraga. Semua sarana itu pada hakikatnya merupakan aneka sumber belajar yang dapat dijadikan sumber informasi dalam proses belajar dan membelajarkan. Yang terakhir yaitu pusat sumber belajar di pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Di perguruan tinggi ini, di mana sarana dan prasarana berperan untuk meningkatkan keterampilan khususnya mahasiswa dan menghasilkan suatu produk dari mata kuliah yang dia sukai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.